Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin membantu rekan-rekan mahasiswa untuk mempelajari membuat program aplikasi berbasis akuntansi ya, untuk penyusunan laporan keuangan. Di sini saya akan demokan dulu bentuk atau apa namanya program ya aplikasi akuntansi untuk perusahaan dagang dan jasa. Uh, Baiklah, di sini ada contoh ya, uh, contoh program. Nah, ini untuk perusahaan dagang ya. Kita akan coba login dulu. Nah, jadi di dalam perusahaan dagang itu untuk program penyusunan laporan keuangannya ya di sini ada master ya atau ada program uh, data masternya yaitu untuk mengelola data akun, kemudian perusahaan, kemudian data petugas ya, data barang karena ini adalah untuk perusahaan dagang jadi ada barang yang diperjualbelikan ya yang nanti akan masuk ke dalam inventory, kemudian pelanggan ini untuk transaksi penjualan atau member mungkin ya, kemudian untuk berikutnya adalah pemasok ini untuk sebagai suppliernya untuk transaksi pembelian, kemudian pajak ya. Nah, kemudian di transaksinya ada transaksi pembelian, pembayaran utang, penjualan, dan jurnal umum. Nah, ini kebetulan perusahaan yang dipakai survei ya, uh, untuk membuat laporan keuangan atau pemrograman laporan keuangan ini adalah uh, di mana transaksi pembeliannya ada pembelian secara kredit, maka di sini ada pembayaran utang. Kemudian untuk penjualannya itu cash sehingga tidak ada pembayaran piutang. Kemudian ini jurnal umum adalah untuk mengelola transaksi di luar transaksi pembelian dan penjualan. Kemudian laporan keuangan yang bisa kita create ini ada laporan keuangan pembelian, ada harian dan bulanan, kemudian ada saldo utang, pembayaran utang ya, kemudian penjualan harian dan bulanan, persediaan barang, jurnal, kemudian laporan laba rugi ya, laporan neraca dan buku besar. Kemudian backup ya, ini untuk mengantisipasi uh, apa untuk menanggulangi kalau terjadi trouble dengan data, misalkan data rusak karena terjadi gangguan listrik, maka kita bisa membuat backup ya untuk memulihkan data atau mengembalikan data yang rusak ya. Ya, di sini kita bisa membackup data pembelian, data penjualan, data jurnal, pembayaran utang, account, kemudian barang, pelanggan, pemasok dan utang. Kemudian di utility-nya di sini ada kita bisa melakukan pemindah bukuan ya. Uh, ini untuk mengantisipasi uh, apa namanya menumpuknya data ya, kalau terlalu besar nanti akan berdampak terhadap kinerja sistem yang lambat ya. Jadi kita usahakan nanti setiap tahun paling tidak setiap tahun ada pemindah bukuan ya. Nanti setelah pemindahan bukuan kita lakukan tutup buku ya. Jadi nanti semua data akan kita kosongkan di awal tahun gitu ya. Kemudian restore file ini jika sewaktu-waktu kita membutuhkan data yang lampau gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya, kita bisa memulihkan atau mengembalikan data dari file backup ya. Kemudian di sini ada ganti password untuk mengganti password kalau ada password yang lupa atau yang mungkin harus diperbaharui gitu ya. Kemudian refresh file ini untuk apa namanya membuang sampah-sampah dari transaksi yang dilakukan oleh operator ya setiap harinya gitu. Kalau ada sampah-sampah nanti kita refresh
supaya nanti file sampahnya bersih. Oke, ini untuk perusahaan dagang. Nah, hanya untuk kali ini kita akan mulai dari membuat program yang untuk perusahaan jasa dulu ya. Kita ini belum di compiler. Saya coba panggil. Ini lama ya. Hmm. Nah, nanti kita masuk ke dashboard ya, kita login dulu. Dua kosong dua. Oh, ini masuk sebentar. Kita masuk ke eh, yang admin ya. 2401. Nah, eh, kita akan mulai di sini, masternya kita akan buat hanya akun sama user saja ya. Ini sama pengguna, yang akun ini adalah eh, untuk meng-create akun-akun yang akan kita gunakan dalam proses transaksi pembuatan laporan keuangan. Kemudian transaksinya kita membuat jurnal entry saja atau transaksi jurnal ya. Dan laporannya yang kita create adalah laporan buku besar, jurnal transaksi, laba rugi, dan neraca ya. Kemudian backupnya di sini backup account sama jurnal transaksi aja. Kemudian utility-nya di sini kita bisa lakukan tutup buku, pemindahan bukuan, restore file, kemudian refresh data, dan ganti password. Nah, ini untuk perusahaan jasa ya. Jadi kita akan create dulu untuk perusahaan jasa, nanti kita akan lanjut dengan perusahaan dagang. Oke, kita mulai saja bagaimana cara membuat programnya. Ini bahasa pemrogramnya kita gunakan bahasa pemrograman Visual Box Pro ya. Nah, langkah awal untuk pemrograman ini pertama kita harus buatkan dulu folder ya. Nah, misalkan di sini kita buatkan folder pakai nama sendiri saja untuk latihan ini ya. Kemudian di dalam program nama Anda itu buatkan folder, 3 folder. Yang pertama adalah folder program PRG, ini untuk menampung data-data atau file-file ya yang berjenis form, report ya, kemudian project ya. Itu kita simpan, atau PRG ya, program. Kita simpan di PRG ini. Kemudian yang data SK ini adalah untuk menampung uh, file-file database dan table yang akan kita pakai untuk, atau yang akan kita gunakan untuk merekam data transaksi keuangan ya. Kemudian satu lagi ini tabel gambar ya, ini kita pisahkan supaya nanti memudahkan kita dalam mengelolanya ya. Jadi di sini ada ada file-file yang akan kita gunakan untuk meng-create background ya, atau untuk membuat icon-icon ya, icon tombol-tombol, misalkan tombol preview, tombol cetak gitu ya. Ya, kita menggunakan uh, gambar ya, menggunakan gambar. Kita pisahkan ya, supaya nanti kita pisahkan dari awal supaya nanti pada saat program ini udah kelar ya, udah layak jual atau udah layak kita berikan kepada pengguna gitu ya, maka kita serahkan adalah database sama gambar ya, sama file yang eksekusinya atau file exe-nya. Sedangkan PRG ini uh, hanya dipegang oleh kita sebagai programmer untuk antisipasi nanti kalau ada yang harus kita maintain ya gitu ya. Dan ini sebaiknya tidak diberikan ke pengguna ya, karena ini untuk kekhawatiran ya, menjaga kekhawatiran kalau kalau nanti ada yang merubah program kita ya. Ya, sehingga ada terjadi kerugian kepada perusahaan yang kita buatkan programnya.
Oke, kita ini sudah selesai dibuatkan folder. Berikutnya kita akan membuat project ya. Membuat project, kita mulai dari eh, kita buka dulu program Visual Fox Pro-nya. Nah, kita buat pada Visual Fox Pro-nya. Nah, setelah ini kalau terjadi lama ya loadingnya, kita klik di program ini, pilih cancel ya, kemudian cancel. Nah, ini tutup aja ya, dipastikan di sini kalau ada project yang lain yang kebuka kita tutup dulu. Nah, langkah awal untuk membuat sebuah project ya, kita klik aja di sini di file, kemudian new, kemudian pilih project ya. Pilih project. Nah, kita arahkan file project ini ke folder yang sudah kita buat tadi ya. Nah, kita akan simpan di PRG ya projectnya. Nama projectnya misalkan ini SKA 1 ya. Sistem komputerisasi akuntansi 1. Kemudian kita save ya. Kita save. Nah, ini kita masuk ke kotak dialog dari project. Di sini ada page data ya, ada page dokumen, ada klasis, kode, dan other ya. Nanti kita akan bahas satu persatu fungsi dari setiap page ini gitu ya. Nah, kita akan awali dulu sekarang untuk membuat menunya dulu ya. Jadi pada awalnya itu tadi kita contohkan membuat menu dashboard ya, menu dashboard atau menu login ya. Jadi ketika si operator apa namanya masuk ke dalam sistem, maka dia akan eh, masuk dulu ke dashboardnya gitu ya, ke dashboardnya, dashboard dari sistem kita. Nah, kita buatkan di other sini ya, kemudian pilih menu, kemudian pilih new menu ya. Nah, kita akan buatkan di sini namanya terserah, mau dashboard boleh atau mau home juga silahkan ya. Misalkan kalau kalau dashboard ya boleh, misalnya kita tuliskan dashboard ya, dashboard. Nah, ini kita pilih submenu ya, karena di dalam dashboard itu nanti ada pilihan ya, ada uh, login ya, ada logout sama keluar ya. Maka kita pilih submenu, kemudian kita create. Kita akan masukkan di sini pertama login, ya, kemudian logout ya. Nah, kita kasih separator ya, separator pembatas ya, pakai backslash minus ya. Ini tanda min, bukan tanda titik ya. Nah, kemudian berikutnya adalah keluar ya, keluar. Nah, selayaknya di Visual Pro itu ada fasilitas ya atau tool untuk mengaktifkan eh, fungsi alternatif kalau seandainya nanti mouse-nya tidak berfungsi ya. Nah, dengan memijit tombol alternatif ya. Jadi kalau kita pijit tombol alternatif, maka nanti di menu Visual Pro-nya akan muncul seperti ini ya. Ada yang tanda karakter yang di garis bawah. Nah, ini kalau kita pijit yang di garis bawahnya nanti akan keluar sub menu dari misalkan kalau menu ini M ya, kalau kita pijit M gitu ya, nanti akan keluar sub menu dari M. Nah, itu fungsi alternatif. Nah, bagaimana cara membuat fungsi alternatif ini? Ya, misalkan contohnya login, kita memberikan fungsi alternatifnya sebelum huruf I, maka sebelum huruf I kita berikan tanda backslash lebih kecil. Nah, jadi nanti huruf I-nya akan di garis bawah gitu ya.
Kemudian logout misalkan O-nya, maka sebelum huruf O ya, backslash lebih kecil gitu ya. Nah, kemudian nah yang keluar misalkan sebelum huruf K ya, atau huruf K-nya yang di garis bawah, maka di sini backslash lebih kecil sebelum huruf K ya. Jadi nanti huruf K-nya akan di garis bawah. Nah, kemudian perintah untuk keluarnya kita akan masukkan di sini pakai common ya, karena perintahnya hanya satu kata saja. Nah, maka kita gunakan common, kita masukkan perintah untuk keluarnya adalah within. Kemudian karena ini adalah menu login ya atau menu opening, maka untuk masuk ke dalam sistem tentunya pengguna harus login dulu ya. Maka yang akan kita aktifkan di sini adalah menu login. Sedangkan logoutnya mau kita matikan ya. Ya, kalau kita ingin mematikan sebuah submenu, maka kita berikan tanda backslash di depannya. Maka nanti logout ini akan dimatikan. Nah, yang log ini kita akan isi dengan coding ya. Caranya adalah tinggal memindahkan submenu ini atau mengganti submenu ini dengan prosedur ya. Kenapa harus kita pilih prosedur? Karena perintahnya ini lebih dari satu kata ya. Jadi kalau ditulis pakai command mungkin terlalu panjang ya. Nah, kemudian kita pilih create ya. Kita akan masukkan codingnya di sini. Untuk memanggil form itu perintahnya do form ya, do form. Nah, kemudian kita tadi si file itu ada di folder mana gitu ya. Nah, jadi kalau kita tidak menggunakan FAT ya di dalam window-nya ya, kita bisa menggunakan manual ya, untuk kecuali kalau kita ingin menggunakan FAT ya. FAT di apa namanya di dalam sistemnya, di dalam sistem Windows-nya. Nah, kalau tidak kita nanti ambil saja secara manual ya. Jadi program login itu misalkan kita taruh nanti di sini ya di PRG, maka ini kita blok saja ya, kita blok saja, kita kopikan, kita akan masukkan ke sini. Nah, kemudian kita panggil nama file misalkan form login gitu ya. Nah, extensionnya boleh disertakan, extensionnya adalah SCX ya. Nah, ini untuk form login extensionnya SCX ya. Kemudian kalau sudah kita tutup ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan tombol kontrol ya kayak ini. Nah, ini ada tombol kontrol ya, tombol kontrol. Nah, untuk membuat tombol kontrol misalkan nih untuk keluar ini bisa kita klik keluar ya, dashboard keluar, atau bisa juga misalkan dengan menekan tombol Ctrl W. Caranya adalah tinggal klik yang ini, ada button di sini ya, diklik aja button ini, nanti taruh kursornya di press the key, kemudian tekan Ctrl W ya, Ctrl W untuk keluar gitu. Kemudian kalau udah kita klik OK. Kita akan coba demokan ya. Ini kita klik tutup ya, kita tutup ya, kita simpan, kita kasih nama, misalkan namanya adalah menu login ya, namanya menu login. Kemudian kita menu login atau mau opening juga boleh ya, namanya sih silakan ya. Cuma saya biar mudah aja, jadi kalau ingin login berarti buka menu login gitu. Kemudian kita save ya. Nah, nanti di sini ada dibuka tanda plusnya ya, di other ini nanti ada nama file menu login ya, tinggal diklik kemudian di run sini ya, di run nanti. Nah, ini akan terbentuk file ini ya. Kalau ini project, karena ini projectnya aktif ya, kalau saya tutup ini ya, cuma dashboard saja. Nanti di sini ada, nah ini ada tombol kontrol ya tadi ya, sini ada logoutnya mati ya, ini ada separator tadi, kemudian ini login. Nah, karena kita belum buat loginnya, maka kita akan keluar ya, keluar. Nah, maka keluar dari sistem ya, dari program. Oke, sementara itu dulu. Nah, kita nanti sambung di video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.